Pernah di Makassar itu September 2015 saya pernah adu debat dengan seorang mantan muslim murtadin, Saifuddin Ibrahim. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi mengenai Ustadz Ali Mustafa. Di mana teman-teman sekalian dia mengutip ayat Alkitab secara salah. Dia katakan coba dilihat di kitab Yesemia katanya. Dan juga ya dia mengatakan bahwa dirinya adalah pakar Injil ya. Ahli Injil. Nah, teman-teman sekalian, dia ini sebenarnya mengaku jadi pastor ya. Katanya dia udah jadi pastor tuh 11 tahun ya. Di sesi lain nanti kita akan bahas videonya itu. Dan kali ini kita khusus bahas dulu tentang dirinya seorang pakar Injil. Oleh karenanya saya mengajak kita dulu untuk melihat videonya berikut ini. Pernah di Makassar itu September 2015 saya pernah adu debat dengan seorang mantan muslim murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, kala itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia, coba cari. Oke, teman-teman sekalian, itulah pengakuan daripada Ustadz Ali Mustafa. Di mana dia mengatakan, teman-teman sekalian, dia sudah pernah adu debat di Makassar ya kepada seorang murtadin katanya, yaitu pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Jadi teman-teman, saya rasa bahwa di video-video yang kita ikuti dari pendeta Saifuddin Ibrahim itu kita tidak pernah melihat ini si muka mocong gimana ini ya. Teman-teman, saya heran ya. Mereka rata-rata ketika ceramah di masjid, ceramah di rumah ibadah mereka, yang mereka bahas adalah Kristen. Yang mereka bahas adalah Alkitab, bukan Al-Quran mereka gitu. Apakah memang Al-Quran itu tidak bisa sempurna tanpa mengait-ngait kepada Kristen gitu loh, tanpa menjelek-jelekan Kristen. Jadi dijelekkan kitab suci Kristen supaya terasa dan terlihat sempurna gitu ya, kitab sucinya gitu. Mungkin inilah alasan mereka sehingga mereka harus menjelek-jelekan Alkitab. Dan teman-teman sekalian, yang pertama ya, bagaimana komentar teman-teman, silakan ya. Kalau saya secara pribadi ya tidak percaya kalau dia udah pernah berdebat kepada Pak Pendeta ya Abi Saifuddin Ibrahim di Makassar itu, kata dia ya. Saya nggak percaya hal itu. Dan kedua, yang kita bantah mengenai dia adalah pakar Injil. Katanya dia tidak tahu kalau yang yang berhadapan dengan dia ini adalah ahli Injil gitu ya, pakar Injil. Teman-teman sekalian, saya sebagai tokoh agama Kristen itu tidak pernah mengklaim diri saya sebagai pakar Injil lah ya, ahli Injil gitu. karena dalam perspektif kita ya, pemikiran orang Kristen tentang Injil dan pemikiran orang saudara-saudari kita polemikus muslim yang seperti Ustadz Ali Mustafa ini itu berbeda, teman-teman sekalian. Karena bagi mereka Injil itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa gitu ya. Nabi Isa lalu dia mengajarkan hal itu ya, atau Nabi Isa terima Injil lalu diberitakan. Padahal itu tidak sama dengan perspektif Kristen, karena Injil itu bukan sebuah kitab yang turun dari langit diberikan kepada Yesus gitu ya. Karena Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kalau berbicara Injil adalah pribadi Yesus Kristus. Mulai dari dia dikandung dari Roh Kudus, kemudian dia lahir, kemudian dia melayani gitu ya. Dia dididik dulu ya dari sekolah Yahudi gitu ya. Kemudian di umur 30 tahun dia mulai melayani, banyak melakukan mujizat, menghidupkan orang mati. Pelayanannya lah ya. Kemudian dia baru disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu terangkat ke sorga, kembali ke sorga ya. Itu iman kita. Dan kita melihat bahwa
Injil dalam perspektif Kristen ini ya tidak serta-merta adalah kitab tersebut. Tapi kenapa misalnya ditanyakan nih, ada Matius, ya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ini adalah kitab-kitab yang memuat tentang kehidupan Injil itu. Karena Injil sesungguhnya adalah pribadi daripada Yesus Kristus. Ya, jadi kalau dia bicara mengenai dia adalah pakar Injil, ahli Injil, ya. Sedangkan saja kalau kita tanyakan ke dia, emang Yesus lahir di mana? Pasti dikatakannya di bawah pohon kurma. Sejak kapan di dalam kitab atau Alkitab Yesus lahir di bawah pohon kurma? Dan kalau kita tanya lagi kepada Ustaz Ali Mustafa, siapakah ya nama ya ibu daripada Yesus Kristus? Pasti dia katakan dalam Maryam, saudara Musa dan Harun. Nah, itu beda teman-teman sekalian. Kalau kita tanya siapa kakeknya, ya pasti dia katakan Imran. Ya padahal tidak sama dengan kakek yang orang tua daripada Maria yang melahirkan Yesus ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada istilah pakar Injil gitu, ahli Injil gitu. Ya. Jadi ini adalah membangunkan ya dirinya di hadapan umatnya sendiri. Tapi umatnya terima begitu aja teman-teman sekalian. Ya, terima begitu aja. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir dia katakan itu coba lihat di kitab Yesemia. Kitab Yesemia, teman-teman sekalian, bayangkan ya. Dia katakan dia adalah pakar Injil. Dia adalah ahli Injil. Nah, kitab Injil saja dia tidak tahu loh. Kitab Yesemia, saya mengerti maksud dia. Ya, bukan Yesemia, tapi mungkin Yeremia. Karena kalau Anda mencari kitab Yesemia, Anda tidak akan pernah menemukan di dalam Alkitab. Tapi kalau Anda mencari kitab Yeremia, baru. Nah, kalau kitab Yeremia ini ya itu bukan di kitab Perjanjian Baru, itu tidak tergolong sebagai kitab Injil. Jadi katanya pakar Injil nih, ahli Injil nih. Tapi kok kitab Yeremia, kalau memang itu dimaksudkannya, karena dia bilang kitab Yesemia, coba lihat di kitab Yesemia. Kitab Yesemia atau Yeremia yang dimaksudkannya mungkin, saya luruskan itu ya. Itu tidak tergolong sebagai kitab Injil. Ya. Karena kitab Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu aja. Itu aja. Yang memuat tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kitab-kitab yang lain, ya seperti kisah para rasul, Roma, ini semua surat-surat Paulus, ya itu adalah menegaskan, menuliskan tentang kisah pelayanan mereka yang berdasarkan daripada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah yang mereka ceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa ini adalah sesuatu yang keliru dan kita patut untuk meluruskan dan menggunakan hak jawab kita ya supaya kita tidak disalahartikan. Nah, orang-orang yang menonton ya dari Muslim itu kan disesatkan oleh dia ini ya dengan cara dia seperti itu teman-teman sekalian. Ya, dan seharusnya itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena di dalam khutbah-khutbah ceramah kita tidak diperbolehkan kita menghina agama lain. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini dari saya dan kiranya teman-teman sekalian boleh membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Bunda undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.